Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga sehat semua. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk hadir dalam majelis-majelis kebaikan, khususnya dalam ta'lim ini yang seyogyanya pekan lalu ya, saya ada tugas ke Jogja, seyogyanya jadi ke Jogja gitu ya. Saya tawarkan pekan ini ya, walaupun sebenarnya saya ada taklim juga, cuma saya geser yang telah pekan malam ini jadi besok ke malam Senin, karena kebenaran di lingkungan sendiri ya, bisa di rumah saya ataupun di masjid. Ya ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahim, bisa saling berbagi, saling mengingatkan, khususnya bagaimana kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai hudan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Belum ada spidolnya ya? Belum ada. Lagi dicari atau gimana? Saya ganti tas jadi enggak ada spidol ekor. Baik ya, sambil menunggu enggak masalah. Kita buka suratnya, surah ke-38. Surah 38. Surat apa? Surat 38. Surah 38 surat apa? Ada yang hafal? Ya, kita mulai ya, ngafalin dikit-dikit dari 1 sampai 10. 1 apa? Al-Fatihah. 2 Al-Baqarah. 3 Ali ya, bukan Al ya, Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. An-Nisa. Yang kelima Ma-nya panjang, Al-Maidah. 6 Al-An'am. 7 Al-A'raf. 8 Al-Anfal. 9 At-Taubah. 10 Yunus. U-nya panjang, Yunus ya. 2 menit dihafalin 1 sampai 10 sebelum kita buka surat 38. Siap? Nanti saya acak 1 sampai 10. Nama suratnya apanya? Nanti kita acak biar terbiasa, karena kan kita ingin tadabbur ya. Tadabbur itu nanti banyak ayat-ayat yang saling berkorelasi, yang saling berhubungan. Baik, nanti kita cek random aja ya, random ya. Saya tunjuk, saya nyebut nomornya, sebutkan nama suratnya ya. Mau fil kolam ya, nggak ada, nggak apa. Baik, udah siap, kita mulai. Silakan Pak, berurut nomor 3 Pak. Yang lain diem, kita random. Silakan. An-Nisa, Anda belum beruntung. Silakan Pak, yang ketiga Pak. Mohon maaf Pak.
Lu tutup Qur'annya, tutup. Lewat. Bagus, barakallah. Yang kelima apa? Atau 9. Kelima. Anisa keempat, ya. Yang kelima. Al-Maidah. Ya, ingat ya, Al-Maidah. Ya. Kesembilan, Pak. Al-Anfal ke-8, ke-9, Pak. Oke. At-Taubah. D. Di antara 3, yang ke-10, tutup Qur'annya. Barakallah. Surat apa? 10. Lionel Messi. Sepuluh. Jadi ingat Lionel Messi, ingat tentang 10 apa? Yunus. Baik ya. Kita buka suratnya, surat ke-38, ayatnya ayat 29. Ini pernah kita awali, kita bahas ini, tapi hari ini kita ingin menguatkan kembali. 2 bulan ya, 2 bulan lalu, bulan kemarin kita bahas surah Ali Imran ayat ke 102, 103, 104, ya kan? Kita anggap sudah selesai. Kita akan melompat sedikit, ya. Ini tema agar kita senantiasa bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Surat 38 surat apa namanya? Shad. Tulisannya gini, panjang, jadi Shad, ya. Ini nama surat sesuai dengan awalnya, seperti Yasin, Toha, Qaf, Shad, ya. Bukan Al-Shad, nggak ada alnya, ya. Ya. Surat apa nih namanya? Sebut yang benar. Surat apa? Shad, pakai qalqalah. Shad. Surat apa? Ya, nanti ada surat Qaf. Nih Qaf, surat Qaf, ya. Ada surat Toha, ada Yasin, ya. Ini yang namanya sesuai ini, ya. Nah, ini surat Shad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh keberkahan. Al-Quran itu kitab Allah, sebuah kitab, anzalnahu, yang kami yang turunkan, ya. Anzalnahu, jadi yang turunkan bukan buatan Rasulullah, bukan, tapi anzalnahu, kata Allah, kami yang menurunkan. Anzalnahu ilaika. Kenapa nggak kelihatan? Kurang gede ya? Nah, kalau gede nanti PR DKM, beli spidol yang agak besar. Ada ya buat, jadi kalau agak besar, ya, takutnya yang jauh-jauh agak. Ini kenapa? Oh, tuker, masya Allah, ada serepnya ya. Barakallahu fiik. Mantap. Ini bisa dihapus tapi kan, whiteboard kan? Bener nih, bisa dihapus. Yang ininya bisa, nggak bisa. Ini aja nih, ini aja Ustaz. Ini aja. Udah, kenapa ya? Ini cadangan aja. Ya kayak Ronaldo jadi cadangan ya. Baik, kita lanjut ya.
kitab Al-Quran yang kita miliki, yang ada pada kita, yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, anzalnahu ilaika, kepada engkau ya Muhammad, dengan mubarakun. Apa mubarakun? Mubarakun artinya itu ziyadatul khair, salah satunya ya, bertambahnya kebaikan. Kita pengen ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka terus bertambah kebaikan buat diri kita. Dan Allah janjikan itu. Tapi ada syaratnya. Pertama, at-tadabbur, liyadzakkaru ayatihi, ya, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Tadabur, ya, tadabbur dan tadzakkur. Tadabbur dipahami, tadzakkur dijadikan pengingat, jadi pelajaran. Ini faham. Jadi ketika ingin senantiasa Al-Quran, ya, menjadi sumber inspirasi, menjadi nilai-nilai terus kebaikan bagi kita, maka dua hal ini harus senantiasa kita lakukan. Pertama, liyadabbaru, kita fahami. Yang kedua, waliyatadzakkaru ulul albab, untuk dijadikan pelajaran. Coba selama ini kira-kira sudahkah kita melakukan ini? Ini janji Allah ya, surat ini. Kita senang, masyarakat kita terbiasa dengan surat-surat pilihan. Ada Al-Mulk, Tabarok, ada Waqiah, ada Ar-Rahman, ada Yasin, ada Kahfi. Pertanyaannya, ini dua kita lakukan apa enggak? Alhamdulillah, baca, bagus, berkah. Bahkan satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi ketika kita ingin mendapatkan sampai kepada nilai-nilai keberkahan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyadabbaru, fahami. Kenapa mudah bagi kita ngikutin gaya hidup orang lain? Gaya hidup orang lain, bahkan kadang-kadang gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai syariat. Di antaranya karena kita jauhnya, ya, keberkahan itu kita dapatkan dari Al-Quran karena kita jauh dari Al-Quran. Coba kita buka suratnya, surat kedua, ayat 120. Ini ayatnya sering dihafal, tapi cuma poin pertamanya saja. Walan tardo anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai situ. Padahal resepnya itu ada di ayat berikutnya. Qul inna hudallahi huwal huda. Kata Allah, walan tardo, lan tu abadan, tidak akan pernah. Kalau la artinya tidak, kalau lam artinya belum, ya, lemah. Tapi kalau lam itu selamanya tidak akan ridho. Surat 2 ayat 20. Walan tardo anka, tidak akan pernah ridho atasmu. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, walan Nasara, dan tidak juga orang-orang Nasrani, hatta, sampai tattabi'a millatahum, engkau mengikuti agama mereka. Nilai-nilai millah itu nilai-nilai yang ada pada agama mereka, ya, nilai asasinya. Kemudian kata Allah, qul, katakanlah, inna hudallah huwal huda. Katakanlah, petunjuk Allah dialah petunjuk yang benar. Artinya apa? Kalau kita pengen bebas dari yang namanya serangan, godaan, ajakan orang-orang Yahudi, al-Yahud, ya, al-Yahud, ya, sama an-Nasara, ya,
An-Nasara, maka salah satunya adalah ya An-Nasara, ya, maka jangan jauh dari petunjuk Allah. Ya. Jadi ayatnya lengkapnya gitu. Sampai ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Bahkan Allah ingatkan, bacanya harus dengan sebenar-benarnya bacaan. Boleh dibaca terjemahnya. Surat 2 120 sampai 121. Ya. Ada terjemahnya, Pak? Tafadhol. Kita dengarkan terjemah dari abang kita. Tafadhol, silakan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak rela kepadamu, ya hamba, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Terus. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang munafik. Iya. Jadi orang yang gampang ikut-ikutan orang-orang gaya hidup Yahudi dan Nasrani pastinya orang yang jauh dari Quran. Nyambung nggak di ayat itu? Ya, setelah Allah berfirman, "Walan tarda 'anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini statement dari Allah. Ya. Pernyataan, Yahudi Nasrani gak bakal ridho sampai engkau ikutin mereka. Nih coba nih dipahamin. Ya. Jadi sampai kapanpun kita senantiasa menjadi target agar kita ngikutin budaya-budaya yang jauh dari budaya agama kita. Bahkan secara khusus Allah ingatkan di dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan doanya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Tafsirnya itu adalah al-Islam. Artinya kita minta baca dalam suratul Fatihah diteguhkan dengan hidayah Islam. Dan pada saat yang sama kita minta dijaga oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa? Al-Yahud. Kalau lihat tafsirnya tuh, al-maghdubi alaihim itu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga jangan orang-orang yang sesat, an-Nasara. Kenapa? Karena dia Allah beri kitab, kemudian dia menyimpang, makanya disebut ad-dallin, orang-orang yang sesat. Kalau kita ngikutin mereka, maka salah satunya pasti kita jauh dari nilai-nilai agama kita. Nyambung. Makanya kalau orang yang jauh dari agama itu, budaya Valentine datang, ikutan Valentine. Halloween datang, ikutan Halloween. Ya. Apalagi itu? Ulang tahun tiup lilin. Kalau dilihat tuh prosesi tiup lilin itu kan ada make a wish. Tahu nggak make a wish? Apa make a wish? Make a wish. Buatlah sebuah permohonan, doa kan? Betul nggak? Make a wish gitu bahasa Inggris. Dia doa di depan api. Setelah itu baru ditiup. Itu sebuah proses ibadah. Hati-hati. Makanya cari tuh literasi awal dari ulang tahun. Kenapa ada proses-proses itu? Itu proses ibadah. Dan kita ikut-ikut aja gitu kan. Maka Desember nanti nih, ya, Merry Christmas and New Year itu satu kesatuan. Orang yang jauh dari nilai-nilai agama, nggak nape ikut-ikutan gitu kan.
awalnya ikut-ikutan, lama-lama kayaknya sepi banget, nggak kayak dulu-dulu gitu kan. Bukan ikut-ikutan, tapi dia yang ngadain. Saya pernah nih, mohon maaf ya, pas lagi tahun baru Masehi, saya ngisi kajian di Kali Mulia. Itu kalinya aja mulia dulu. Di kuburan, dekat kuburan Cina. Kalau kita ke SU tuh lurus, nanti udah Kali Mulia tuh, sebelah kiri TP Kali Mulia 1, mentok itu ada yang tangki biru, sekarang udah nggak ada ya kan. Belok kanan itu kita lewat tuh, pertama Taman Makan Pahlawan, kemudian ada Kali Mulia 2, kemudian kuburan Cina, kemudian Kali Mulia 3. Saya hafal tuh karena punya taklim di situ. Pas malam tahun baru, karena dekat kuburan Cina, saya kirain sepi, itu petasan kembang api. Ya Allah, saya ngaji hampir selesai tuh jam setengah, biasanya itu jam 12 gitu kan. Itu dulu 10 tahunan yang lalu lah. Sekarang udah wis tuo ya, nggak bisa lama-lama itu. Itu dari jam setengah 12 loh, 11.30 itu petasan nggak berhenti sampai jam 00.30. Bayangin tuh, kembang api tuh. Coba nih kita berhitung, kalau 1 detik itu satu detik satu, ini 1 jam berapa detik? 60 kali 60, betul nggak? Betul ya? Berarti berapa? 3600. Coba kalau 1 bunyi harganya goceng kali 5.000, berapa tuh? Nih ya, 36 kali 5 gitu kan? 0,318. Nolnya tambah ini tuh 2,345. Jadi 1 tempat selama 1 jam 18 juta rupiah. Coba 1 RW itu kejadiannya 1 di kota Depok ada berapa RW? Kalau ini kita jadi orang yang cerdas, nggak ada lagi tuh orang ngantri zakat, ya kan? Saat itu ganti aja udah buat sedekah. Masya Allah. Kenapa mereka melakukan ini? Jauh dari Quran. Kalau dekat dengan Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Surat Al-Isra. Orang yang berlaku mubazir ikhwannya syaitan. Jadi ikhwan belum berarti dia ikhwan pasti mengajak ke surga, enggak. Di Quran ada ikhwan, Allah sebut ikhwanasyayatin, ikhwannya setan-setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu sangat kufur terhadap Tuhannya. Ini dari segi efisiensi Al-Quran ngajarin kepada kita, uang jangan digitu-gituin. Cari yang lebih bermanfaat. Coba ke pasar Musini duit segini, beliin kangkung dapat berapa itu coba? Kangkung itu 1 ikat 2.000, 5.000 bisa dapat 3. Nggak percaya ke situ aja deh. Saya hampir tiap pagi itu di situ. Ya. Sebenarnya kita itu kaya. Cuma kita menggunakan apa yang kita punya tidak tepat guna. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat apa tuh? Surat keberapa? Itu ayat pertama. Surat keberapa? Ini mohon maaf ya, saya tuh ingin kita itu terbiasa
Ya, oh ini surat kesekian, jadi nanti terbiasa. Berapa? 23. Masya Allah, barakallah. Surat ke-23 ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi bukan cuma khusyuk dalam sholatnya, yang keduanya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang a'rado. A'rado itu berpaling, enggak mau ikut-ikutan, 'anil lagwi, dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Al-lagwi. Nah, al-lagun ya, karena ada ani, ya anil jadi lagwi ya. Mu'ridun. Mu'ridun itu orangnya. Mu'ridun artinya orangnya berpaling. Kata kerjanya a'rado. Enggak mau ikut-ikutan terhadap yang namanya hal yang sia-sia. Buka surat 23 ayat 1, 2, 3. Boleh baca terjemahnya biar anak-anak kita ngerti, oh ternyata Quran ngajarin gini. Bukan cuma nasihat orang tua, tapi Quran udah ngajarin indah sebenarnya. Boleh baca terjemahnya, Pak? Surat 23. Wah, ini coretannya udah banyak banget nih. 23 ayat 1 sampai 3 ya. Saya udah terjemahkan, tapi kita ingin dengar dari, atau anak kita suruh baca ya. Siapa yang membaca deh? Silakan deh. Surat 23 ayat ke 1, 2, dan 3. Ini saya hapus dulu ya. Silakan. Cukup sebentar. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha, orangnya muflih. Kemenangannya itu namanya falah. Dalam sholat kita diajak tuh dalam azan dan qomat. Hayya 'alal falah. Yuk menggapai keberuntungan, kemenangan. Siapa orang-orang yang menang, orang yang beruntung? Ayat berikutnya deh terjemahnya. Yang pertama tuh khusyuk dalam sholat, ibadahnya bagus, tapi bukan cuma di masjid, dijaga dirinya. Yang kedua, iya ayat yang ketiganya terjemahnya. Bayangin tuh, anil lagwi, menjauhkan diri. Dari apa? Dari yang tak berguna. Coba deh kita mikir, apa sih dalam kehidupan kita yang gak berguna? Nonton bola berguna gak deh? Ya, kalau saya termasuk yang tidak membolehkan nonton bola. Tapi kalau nonton pertandingan bola silahkan. Ya, nyambung Pak. Kalau nonton bola tuh nggak ada kerjaan, ngabisin waktu. Tapi kalau nonton pertandingan bola itu bagian dari hiburan, silahkan. Ya, asal jangan mengganggu hak yang lain. Tahu nggak ganggu hak yang lain? Istri nggak dibagi uang belanja, dia buat beliin tuh apa tuh alatnya, ya kan? Anaknya nggak dipikirin tuh, belum tidur leleran, dia lagi sibuk nonton bola aja gitu kan. Hati-hati, tunaikan semuanya silahkan. Ya. Jadi hati-hati Pak ya, jangan nanti salah denger nih. Ya. Kata Ustadz nonton, dia nggak suka nonton Piala Dunia gitu. Ya, jadi nonton bola itu nggak pas, ya nggak bagus, ya nggak ada kerjaan. Ya, bola diliatin, gitu kan. Pertandingan bola boleh ya. Kenapa? Itu bahasa. Lihat dulu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi ternyata kita pilih nih, ya, yang tidak berguna. Termasuk ikut-ikutan tadi. Apa sih
Saya kaget Pak, ini mohon maaf ya. Anak-anak lagi main futsal di sekolah Islam. Pas masuk nih, langsung begini dia. Gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim. Ternyata karena dia biasa ngelihat idola pemain bolanya ketika masuk ke lapangan begitu. Iya, dia nggak tahu itu. Tapi ikut-ikutan. Jadi pas pergantian, gantian, tepuk tangan apa? Tos kan? Gitu kan? Langsung dia begini. Ambil apa? Disentuh tuh lapangan, langsung gini. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Wah. Hati-hati terhadap yang dilihat oleh anak kita, apa yang didengar, apa yang ditonton. Dampingi. Itu harus ada edukasinya. Benar. Saya manggil seorang anak ketika mengacungkan jari tengahnya. Ya, ini ada anak-anak saya tampilkan ya. Mengacung. Saya kaget. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Nggak tahu Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Ya ikut-ikutan aja temennya kayak gitu. Nanti kamu cari tahu, kasih tanya orang tuamu maksudnya apa. Nanti jelaskan ke aku gitu. Kalau udah SMA, coba kamu cari literasi maksudnya apa. Itu adalah penghinaan secara simbolik, penghinaan yang sangat kasar. Itu. Kenapa? Karena anak kita tidak pernah kita bingkai. Khususnya dengan Al-Quran. Kalau kita bingkai dengan Al-Quran, insya Allah kita membutuhkan sunnah untuk membingkainya. Kenapa? Karena Al-Quran diterjemahkan dalam kehidupan dalam bentuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah Pak. Jadi kenapa sih kita mudah ikut-ikutan? Karena kita jauh dari agama kita, jauh dari Quran. Ini enak loh, ya kalau kita mengamalkan ini. Coba kita lihat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ada orang itu hampir setiap tahun jatahnya itu kalau kurban bagian dapat kambing kurban, bagian dari objek, menjadi sasaran penerima hewan kurban setiap tahun. Kenapa nggak mau meningkat menjadi subjek? Siapa? Mudhohi, orang yang berkurban. Alasannya nggak mampu Ustaz gitu. Ini mohon maaf, kita berhitung. Satu hari, satu tahun itu ada 365 hari, betul nggak? Ya. Sementara dia ngerokok setiap hari. Rokok itu satu batang berapa Pak? 2.000. Satu aja, jangan satu bungkus, satu batang 2.000. Berarti setahun dia menghabiskan sudah 730.000 rupiah. Kalau dia bertahan kali 5 sama dengan sudah di atas 3,5 juta. Pak, tahun ini kita korban kambing 3,5 juta tuh gede. Kenapa kita nggak bisa menjadi subjek? Karena salah satunya kita nggak bisa melakukan ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Contoh, efektif sebenarnya. Manfaatnya apa? Coba kita tanya manfaatnya apa. Sampai kata Rasulullah bersabda gini, min husni islamil mar'i, ya,
dari kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Kalau nggak salah di hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Ini ada, tapi saya nggak yakin ya. Kalau nggak salah iya. Salah satu hadisnya itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang. Jadi Islam yang baik itu adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak punya manfaat bagi dirinya. Ini selaras dengan surah 23 ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka-mereka yang berpaling dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini dari efektivitas, apalagi dari segi akidah. Valentine, hari kasih sayang. Kalau kita cari tuh literasinya, kalau ibarat itu asbabun nuzulnya, kenapa sih bisa ada? Ternyata itu bagian dari, bukan cuma itu bagian dari ibadah. Apalagi yang jelas-jelas tuh, ya kita udah tahu. Maka kata Allah, walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak ridho sampai kalian ikut. Artinya mafhum mukhalafahnya, mereka akan senang kalau kalian ikut gitu. Dan sasarannya kita, apalagi anak-anak kita, ya, ikut-ikutan gitu. Sehingga identitas keislaman kita makin lama makin hilang. Ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pasti akan menghadirkan keberkahan, kebaikan untuk kita. Tadi saya dapat share video singkat ya dari InShot kalau salah, atau TikTok nggak tahu lah, tapi udah masuk di grup WhatsApp. Jadi ada orang yang salah dislokasi rahang gara-gara nguapnya kegedean, gitu kan? Kalau sunnahnya nguap gimana kita Pak? Ditahan kan? Ini kan indah. Nabi nggak mengatakan kalau kau nggak ditahan nanti dislokasi loh, nggak kayak gitu. Tapi ketika dilihat kenapa ya, ternyata dari unsur medisnya dahsyat. Saya bilang masya Allah, indah. Nabi itu kalau minum itu tegukannya tuh 3 kali, gelap dikit, gelap, pelan-pelan, nggak main blok gitu kan? Kayak itu sapi apa itu? Mau dijual istilahnya apa tuh? Gelonggongan. Itu bisa 1 ton itu bisa masuk. Biar apa? Berat ibadahnya naik. Itu sapi. Kalau kita enggak. Ya Allah dan Rasulnya itu, masya Allah. Dan ini Quran akan menjadi mubarak, selalu punya efek-efek kebaikan buat diri kita. Makanya syaratnya difahami dan jadikan pelajaran, jadikan rujukan, teringat terus pesan Quran. Oh ya, seperti ini. Makanya di samping kita rutinitas baca, yang berikutnya adalah rutinitas kita untuk memahami, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Bisa jadi di antara kita sampai sekarang itu nggak tahu arti la a'budu ma ta'budun. Dengar iya, cuma ketika apa artinya? Dek, kalau sholat kita bacakan Sami'allahu liman hamidah, artinya apa? Kan kita mikir, padahal di setiap sholat kita baca. Tahu nggak sih artinya? Gimana? Sami'allahu liman hamidah. Iya. Iya, yang paham. Makanya saat itu kita langsung muji Rabbana wa lakal hamd.
Alhamdulillah hafal, tahu. Tapi tidak sedikit dari kita yang nggak nyambung, nggak paham. Jadi ketika sholat hanya gerakan tanpa ada penghayatan, nggak ada tadabburnya. Begitu juga interaksi kita dengan Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini udah sering kita dengar. Hafal bahkan. Pertanyaannya apakah meresap ketika kita membacanya? Saya beberapa kali mimpin yasinan ya, di masyarakat. Memang rata-rata tuh maunya bacanya cepet. Si aja baca tartil aja susah juga ternyata. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelamaan gitu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Waktu dia bilang masalah maunya cepat gitu. Terus tadaburnya di mana? Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fikam, berapa lama aku menghatamkan Al-Quran?" Kata beliau, "Fi syahrin, 1 bulan." Ini salah satunya ada program one day one juz, biar 1 bulan hatam 1 kali. Kata sahabat, "Ana aqwa min zalik." Bukan aqwa ya. Aqwa itu aku lebih kuat dari itu. Ya Rasulullah, aku bisa lebih cepat lagi. Kata Rasulullah, ya sab'in, 7 hari atau sepekan. Kata beliau, aku lebih kuat lagi dari itu ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah 3 hari. Tapi setelahnya dikasih catatan, kata Rasulullah, ya orang yang menghatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari itu dikhawatirkan gak paham. Maksudnya apa? Kalau mau tetap harus paham gitu. Tapi biasanya targetnya hatam, tapi gak nyambung apa yang dibaca. Rasulullah pernah minta dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran." Wahai Abdullah, bacain Quran dong atasku. Kata Abdullah, kan Quran diturunkan kepada engkau. Kata Rasulullah, aku pengen dengar dari orang lain. Dibacain surat An-Nisa mulai ayat pertama sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kata Rasulullah, cukup ya Abdullah. Rasulullah menangis. Matanya ketika ditengok oleh Abdullah berurai air mata. Artinya apa? Beliau sangat memahami apa yang didengar. Dan itulah kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah, cara dengar itu kayak gitu. Bagaimana Rasulullah mendengar? Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacain Quran fastami'u. Ya. Di bahasa Arab itu ada fastami'u, ada fasma'u. Ya. Bedanya tak. Ya. Fastami'u. Ya. Fastami'u, ada fasma'u. Ya, bedanya tak. Ini enggak ada. Yang ini dengar. Yang ini simak. Apa bedanya? Kalau dengar berarti belum tentu dia paham. Tapi kalau simak, dia dengar dan memahaminya.
Dan orang yang akan mendapatkan rahmat Allah ketika mendengarkan ayat Al-Quran adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Simak, diem agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk rahmat Allah kita dapatkan salah satunya dengan kita menyimak, berarti kita mencoba untuk memahami. Jadi kenapa diri kita, anak kita, masyarakat muslim itu nggak pede dengan nilai-nilai agamanya? Karena salah satunya adalah jauh dari nilai Quran dan Sunnah. Ya. Saya secara pribadi apresiasi itu dengan negara Qatar. Dia tidak menggadaikan nilai-nilai agamanya untuk kepentingan duniawinya. Ya, World Cup itu kalau dari segi income tuh gede, turis pada datang, channel TV segala macam. Tapi dia tetap menampilkan dakwah nilai Islam. Saya bilang dahsyat. Ya, saya merinding ketika dengar bacaan Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Itu didengarkan mendunia, bayang itu. Ya. Jadi wasilah media dakwah itu banyak, dan sebagai institusi negara beliau menggunakan itu. Ya. Bukan ikut-ikutan, tapi mewarnai, tidak diwarnai. Ya kan? Bayangin aja minuman keras nggak boleh, kecuali es batu, itu minuman keras juga kan. Ya. Itu jarang kan kayak gitu. Saya bilang Masya Allah, itu nilai-nilai orang paham. Ya benar lah, kalau cara beli, apa hubungannya sih minuman keras sama tanding bola? Orang memang mabuk bisa jago tanding bola kan? Enggak. Ya enggak perlu itu harusnya. Harusnya pakai ginian juga bisa, enggak perlu pakai dalil ayat Quran juga bisa sebenarnya kan. Cuman karena memang otak bisnis tuh, waduh dahsyat Pak. Saya ingat tuh teman saya cerita gini ya, orang kalau udah otak judi, itu khotib Jumat datang apa enggak jadi judi. Taruhan itu khotibnya datang apa enggak gitu. Goceng-goceng. Ini mental judi ke masjid juga. Ya apalagi bola kayak gini kan. Ya. Main bola tuh, nonton bola, taruh-taruhan gak ada untungnya Pak. Orang ditaruh doang tuh bola, nggak ditendang. Ya, harusnya ditendang tuh bola ya kan. Lanjut. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi materi kita membingkai diri kita dengan Al-Quran agar apa? Dalam kehidupan warna Al-Quran bukan berarti kita kutip ayat, enggak, tapi menjadi kebiasaan kita. Hidup hemat, menghindarkan diri dari yang mubazir, itu konsep Qurani. Misalnya anaknya Dek ya, Adek dengerin Dek. Jadi kalau misalnya orang tuanya ingetin gini nih ya, ini minum nih, nanti dihabisin ya, bismillah. Nanti tapi di akhir, itu sebenarnya orang tua kita sedang menanamkan nilai Quran. Apa? Anti mubazir. Walaupun orang tua kita nggak ngutip ayat Quran, nanti dihabisin ya biar nggak mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, gitu kan? Enggak. Dan kita semua bisa melakukan itu, hidup di bawah naungan Al-Quran. Walaupun kita nggak hafal Quran, nggak tahu nomor ayat, nomor suratnya, tapi ternyata implementasi nilai-nilai Quran karena tadi kita fahami dan kita jadikan pelajaran, kita terapkan, maka insya Allah kita menjadi generasi-generasi Qurani. Generasi Qurani bukan cuma mereka yang di sakunya ada Quran, setiap hari sibuk ngafalin Quran gitu, tapi menjadi apa? The living Quran, Quran yang berjalan dimanapun nilai Quran itu ada. Ya. Nyambung ya Pak ya. Jadi kita bekal nih buat anak-anak kita, cucu-cucu
kita. Ya, ajak ngobrol. Ya, ketika ada budaya-budaya baru, diajak ngobrol tuh. Tuh lihat tuh pakaiannya kayak gitu, pantas enggak? Kalau anak kita nggak pernah diajari tentang aurat, maka model gaya gimana pun yang namanya datang dia ikut aja. Ya. Dan kita nggak pernah tuh kasih aturan segala macam. Na'udzubillah. Makanya penting bagi kita itu untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan keluarga kita dengan Al-Quran. Bukankah Allah gambarkan dalam Al-Quran, Allah ingatkan, dzalika kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk, hudan. Ya. Kalau petunjuk kan bukan dibaca aja. Dan Allah mengingatkan orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, famanittaba'a hudaya walahu famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ada juga ayat itu surat Tuhan. Siapa yang ikuti petunjukku, fala yadhillu, enggak bakal sesat, wala yashqa, enggak bakal susah hidupnya. Masya Allah. Kita buka surat Tuhan. Surat Toha surat keberapa? Ini sebagai penutup. Apa? Surat Toha 20. Alhamdulillah. Kita buka ya surat Toha. Dia adanya ayat-ayat terakhir. Saya buka suratnya, surat 21-nya. 21 apa? Surat Toha Al-Anbiya. Ayatnya ayat ke 126. Afwan, 122. 122. Surat 20 122. Kalimatnya ada di akhir kalimat, tapi kita baca yang pertama, surat 20 ayat 122. Silakan yang dewasa yang baca suaranya enggak kenceng. Fadhal Pak. Kemudian Tuhannya memilih dia. Ya. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya. Ini kisah Nabi Adam ya. Lanjut. Dan memberinya petunjuk. Segitu ya. Sebentar. (122) Oh, 123 Pak, mohon maaf. 123. Terus baca. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga. Itu Adam dan Hawa ya, lanjut. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa enggak bakal susah. Dan orang yang interaksi dengan Al-Quran, insya Allah enggak bakal susah. Allah janjikan, ma anzalna alaikal qur'ana. Surat Toha ayat 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepadamu Quran untuk menghadirkan kesusahan. Artinya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, la yashqa, kita enggak bakal susah. Ini janji Allah. Tapi syaratnya apa? Nih, tadabburi, pahami dan diamalkan jadi pelajaran. Ya. Kadang-kadang kita hidup susah karena kebanyakan gaya gitu. Usaha terbatas, banyak gaya, nyusahin hidup. Ya kan? Tadi pagi saya pengajian di Keranggan Permai pada subuh.
Ya, banyak yang kena rasionalisasi ya, habis Covid ya, perusahaannya pada gulung tikar. Ya, saya tanya, sekarang kerja apa? Saya ojek online. Oh sama saya bilang, apapun profesi kita lakukan dengan yang terbaik. Ya, karena akan turun rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikan kita itu. Tapi kalau kita nggak baik, rezeki itu mampet. Makanya kata Rasulullah, man ahabba, siapa yang mau dilapangkan rizkinya, ayyabsato fi rizkihi wa yunsa'a fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang mau dibentangkan rezekinya, ya besato itu dibentangkan rezekinya. Kemudian yunsa'a fi asarihi, usianya itu bertambah dalam keberkahan, maka kata Rasulullah falyasil rahimahu, terus jalin silaturahim. Artinya apa? Selalu tebarkan kebaikan, kasih sayang kepada siapapun. Itu pintu rezeki, dan itu Allah ngajari dalam Quran. Kepada Allah, kepada orang tua, kepada kerabat dekat, kepada kerabat jauh, kepada ibnu sabil, kepada anak yatim. Quran sampai gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili wal jaril junubi was sahibi bil jar, dan seterusnya. Wa ma malakat, itu surat An-Nisa ayat 36. Artinya kita berbuat baik kepada siapa, dan itu akan menghadirkan kelapangan rezeki. Quran aja. Oke, kalau yang kerja mah yang ngaji pekanan tuh sama saya, ente kerja apapun jadilah yang terbaik. Itu pintu rezeki. Bos kita ngelihat dibawa makanan pulang kampung, kira-kira yang dikasih siapa kira-kira? Pasti orang yang punya investasi kebaikan kan. Tapi kalau yang males, yang ini kasih jangan deh, males banget, gue nggak demen. Yang mau aja begitu. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan juga. In ahsantum li anfusikum. Kalau surat Ar-Rahman tuh hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sahibul Quran, mereka yang membaca, memahami dan mengamalkan nilai-nilainya, sehingga kita akan terhindar dari gaya hidup, dari kebiasaan orang-orang yang jauh dari nilai-nilai keislaman, apalagi terhadap mereka-mereka tadi al-Yahudi wan Nasara yang senantiasa akan selalu mengintai kita untuk kita mengikuti gaya-gayanya. Kalau kita selamat, bagaimana dengan anak dan istri kita? Bisa jadi mereka juga termasuk orang-orang yang a'udzubillah kalau sampai tergelincir. Kita belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia ngajak anaknya untuk naik perahu, enggak mau. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, yuk naik perahu bersama kami. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku cukup ke gunung aja, gunung akan menjagaku dari air bah. Ya, sampai kata bapaknya, kata wala takunu ma'al kafirin, jangan bareng tuh sama orang-orang kafir. Enggak mau juga dia. Lebih senang dengan teman-temannya. Ya, makanya pergaulan itu dahsyat. Kalau dia udah punya teman tuh udah nggak bisa dipisahin, naudzubillah. Ya, makanya pengen tahu bagaimana kebaikan diri kita, lihat dengan siapa kita berteman. Kalau pengen tahu bagaimana baiknya anak-anak kita, kita lihat aja dengan siapa mereka berteman, karena cerminan dirinya. Hadanallahu yakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kita dengan Al-Quran. Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami terus dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kalau selama ini kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Ajarkan kalau selama ini kami tidak tahu. Warzuqna tilawatahu. Berikan kami rizki untuk senantiasa membacanya. Ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam ataupun siang. Ya Rabbal alamin. Wa ya Allah yang mengatur alam ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.